Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SBM sukses bahagia mulia. KHPS unstoppable. Ya, kita kuliah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Da'auna nashkurullah alladhi haraka qulubana wa haraka ukulana hatta namnahal quwata lil qiyam bihadal hadas. Let us thank the Almighty who has turned our heart, moved our mind, so that we were given the power to perform this event. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menggerakkan hati kita, menggerakkan pikiran kita sehingga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan perintahnya. Dan semoga salam dan kesejahteraan dilimpahkan kepada pemimpin terbesar umat manusia sedunia, Nabi Muhammad SAW. Kita jumpa lagi di dalam pembahasan PKN, pendidikan kewarganegaraan, ya, masuk ke dalam bab 4. Bagaimana nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Ya. Jadi kita belajar tentang nilai, tentang norma, ya, konstitusi, ya. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen, ya, suatu dokumen, ya, atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Itu dalam arti sempit. Nah, sekarang bagaimana dalam arti luas? Ya. Dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Jadi konstitusi itu adalah sumber dari rujukan, ya, kita sebagai bangsa dalam bermasyarakat dan bernegara. Apa saja itu masalah di dalam bangsa kita, rujukannya itu, ya. Tentunya kalau konstitusi itu secara garis besar. Nah, didetailkan lagi itu melalui undang-undang, ya. Undang-undang didetailkan lagi peraturan pemerintah, terus sampai bawah, ya, sampai kepada, ya, peraturan menteri, ya, kemudian bupati, wali kota dan sebagainya. Itu, ya, jadi aturan-aturan secara umumnya. Konstitusi diperlukan untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara, membagi kekuasaan negara, dan memberi jaminan HAM bagi warga negara. Nah, ini membatasi kekuasaan dalam realnya Indonesia itu 96% sama dengan kerajaan, ya. Karena presiden sebagai kepala negara itu punya hak eksekutif, legislatif, dan yudikatif, ya, amnesti, pengampunan, dan sebagainya. Ya. Jadi pada prakteknya itu, ya, 96%, ya, sama dengan kerajaan. Ya. Ya, kita bisa rasakan semuanya bisa
diatur oleh presiden meskipun dalam undang-undangnya ada pemisahan kekuasaan. Ya, menurut hemat saya presiden itu jangan lagi punya hak untuk undang-undang tuh ya. Jadi undang-undangnya DPR saja. Nah, kalau seperti sekarang itu kan akhirnya ya sama dengan kerajaan. Karena presiden sebagai kepala pemerintahan juga sebagai kepala negara. Konstitusi mempunyai materi muatan tentang organisasi negara, ya. Kemudian hak asasi manusia, ya. Prosedur mengubah undang-undang. Nah, itu ada di pasal 37 yang intinya semua bisa dirubah kecuali Indonesia sebagai negara NKRI. Tuh, begitu ya. Dari pasal itu sebetulnya, nah ini kontraversi ya. Hanya NKRI yang tidak bisa dirubah, maka pembukaan pun bisa dirubah. Tapi ada yang berpendapat bahwa kalau pembukaan dirubah, maka bubarlah negara Indonesia. Sebab pembukaan itu merupakan pernyataan ya dari suatu negara, Indonesia sebagai negara yang merdeka. Ya. Tadinya yang mau dibacakan di dalam 17 Agustus 1945 itu ya. Entah apa yang terjadi, bikin sendiri itu. Bung Karno yang nulis, Bung Hatta yang bilang. Disitulah kehebatan Bung Karno bahwa tulisan itu menjadi tinta emas bagi bangsa Indonesia. Ya. Dalam sejarahnya tidak pernah bisa dihapus. Karena itu pernyataan proklamasi sebagai negara Republik Indonesia. Kadang-kadang berisi larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang. Ya, kemudian cita-cita rakyat dan ajas-ajas ideologi negara. Yang keempat, pada awal reformasi adanya tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ya. Didasarkan pada pandangan bahwa Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 belum cukup untuk memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis ya, pemberdayaan rakyat dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kalau kita lihat dengan teliti ya bahwa di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu yang asli itu tidak ada satu kalimat pun partai politik. Nah, kalau merujuk pada Undang-Undang Dasar 45 yang asli, maka ya yang berpendapat bahwa tidak ada demokrasi tanpa partai politik itu sama dengan mengesahkan bahwa negara Republik Indonesia itu bukan negara demokrasi. Ya memang bukan. Ya, kalau kita merujuk pada Pancasila, sila yang keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tuh. Musyawarah yang diwakili ya, musyawarah. Jadi negara musyawarah. Musyawarah dengan demokrasi itu beda ya. Musyawarah itu hanya ada di dalam kosakata Al-Quran Islam ya, bahwa musyawarah itu adalah seperti mengambil madu dari lebah, mengambil sesuatu yang terbaik untuk kehidupan ya. Jadi dalam proses pengambilan keputusan nah, itu Pancasila sila yang keempat berprinsip bahwa mengambil keputusan berdasarkan pendapat yang terbaik yang merujuk pada nilai-nilai Pancasila itu. Nah, nilai Pancasila itu dari mulai ketuhanan yang Maha Esa, ya. Nah, itu seperti misalnya diuji ya, LGBT ya. Sekarang Amerika aja presidennya hanya mengakui
dua kelamin tuh, ya, laki-laki dan perempuan. Itu saya kira kemajuan. Artinya apa? Melarang LGBT, ya. Meskipun dari zaman sononya tuh ada sekian persen, mungkin sangat kecil ya, bahwa pembawaannya mungkin tidak normal ya. Sangat kecil, tapi yang besarnya itu pengaruh lingkungan, pergaulan dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kul ya'malu ala sakilati farabukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Surat ke-17 surat Al-Isra ya, ayat 84 menyatakan bahwa wahai Muhammad, kul ya'malu ala sakilati, bahwa manusia itu dipengaruhi oleh bawaan atau tabiat dan pengaruh alam semesta, ya, pengaruh lingkungan. Nah, itu ya. Jadi dipengaruhi oleh itu, ya. Begitu juga kehidupan yang tidak normal ya, homoseksual itu pengaruh lingkungan. Nah, itu yang tabiatnya sedikit sekali ya. Oleh karena itu, secara medis barangkali ada gejala itu bisa disembuhkan. Dulu di Aceh ada yang waria-waria itu dilatih kemiliteran ya, dengan upaya untuk mengembalikan jati diri sebagai laki-laki gitu ya. Nah, itu ya. Jadi kalau kembali kepada seringkali perdebatan, tidak ada demokrasi tanpa partai politik, itu sama dengan tidak memahami Undang-Undang Dasar 45 ya. Buktinya sekarang aja kan bisa itu calon perorangan bupati, wali kota, ya, gubernur itu tanpa partai politik ya. Dewan Perwakilan Daerah tanpa partai politik. Itu mengesahkan di mana Republik Indonesia itu memberikan ruang terhadap ya tidak adanya partai politik, termasuk kepala desa. Itu sejak lama itu kepala desa tidak melalui partai politik. Nah, itu sesungguhnya peluangnya harus diambil oleh bangsa Indonesia. Cuma kalau kita ngobrol sama politisi nasional itu memang biayanya lebih tinggi ya, calon perorangan, jika calon tersebut itu tidak punya modal sosial ya, popularitas, prestasi yang bagus sehingga bisa dipilih oleh rakyatnya. Jadi peluangnya sesungguhnya ada. Tanpa melibatkan partai politik, seorang warga negara Indonesia bisa jadi bupati, bisa jadi wali kota, bisa jadi gubernur ya. Apalagi kepala desa itu dalam sejarahnya tanpa partai politik. Karena apa? Dengan dipilih langsung ya, itu menurut Mawardi ya, pemikiran politik Mawardi, bahwa orang yang dipilih itu harus memenuhi syarat, orang yang memilihnya juga harus memenuhi syarat. Artinya tidak semua warga negara itu memenuhi syarat untuk memilih karena tidak punya pengetahuan tentang bagaimana memilih. Nah, itu pemikir Islam tentang politik ya. Sama dengan murid dinilai oleh murid lagi. Yang menilai murid itu adalah gurunya. Mana yang benar, mana yang salah. 10 soal. Ya, berapa yang benarnya, berapa yang salahnya. Untuk menentukan siapa yang bagus, ya guru. Ya, dengan berdasarkan ulangan-ulangan yang dilakukan. Begitu. Ya, cuma waktu itu pemikirannya bahwa undang-undang yang asli itu belum lengkap lah. Nah, sekarang evaluasi lagi bahwa ada ketentuan-ketentuan tersebut yang dirubah berdasarkan
perubahan ya, amandemen Undang-Undang Dasar 45. Ya, misalnya Profesor Yusril itu mengomentari, menelaah tentang kelemahan-kelemahan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasca amandemen 4 kali itu, dari 99 sampai berapa itu, 2002 kalau nggak salah, kalau 2001. Nah itu ya, saatnya kita harus merubah, karena semakin parah Indonesia ini. Demokrasi akan berlangsung jika tingkat pendidikan dan tingkat ekonominya sudah tinggi, ya, minimal 60% lah. Ketika manusia tingkat pendidikan dan tingkat ekonominya sudah tinggi, maka dia berpikir rasional, ya. Sebagaimana sering kita bahas bahwa dimanapun suatu negara itu ada 3 kelompok besar masyarakat. Ya. Yang pertama kelompok logis, yang kedua kelompok ideologis, yang ketiga kelompok mitos. Nah, kita jelasin ya, bahas lagi. Kelompok logis itu adalah suatu kelompok masyarakat yang ketika memilih seseorang untuk jadi pemimpin, untuk jadi dewan, itu berdasarkan prestasi sebelumnya, ya, rekam jejak. Itu tidak memandang siapa dia, dari golongan apa, agamanya apa. Ini ya, saya ulangi lagi. Yang pertama kelompok logis, ya, rasional. Nah ini kalau jumlahnya lebih besar dari 2 kelompok yang nanti kita jelaskan, itu akan berjalan dengan baik. Salah satu datanya di London, Inggris itu, London. Nah itu wali kotanya Islam dari Afghanistan atau Pakistan. Di tengah-tengah mayoritas bukan Islam, tapi orang Islam bisa terpilih. Begitu sebaliknya, ya harus fair kita tuh. Waktu Ahok dengan Anies itu, ada sebagian ilmuwan menginginkan bahwa yang terpilih Ahok sebagai bukti bahwa orang itu kelompok logisnya lebih besar. Ya, itu ya, kelompok logis tuh. Jadi tidak memandang latar belakang suku, agama, dan seterusnya, tapi memandang rekam jejak, prestasi apa yang sudah dimiliki oleh seseorang untuk dipilih. Ketika punya rekam jejak, ya, atau prestasi yang bagus, maka orang berasumsi bahwa dia akan bisa melaksanakan tugas dengan baik karena berdasarkan prestasi sebelumnya bagus, begitu ya. Itu. Kelompok yang kedua adalah kelompok ideologis, ya. Dalam kelompok ini memilih seseorang untuk jadi pemimpin, perwakilan di dewan, itu berdasarkan kesamaan ideologi. Ya. What is the meaning ideologi? Ideologi itu terdiri dari 2 kata, idea, ya, gagasan, pikiran, kemudian logis, ilmu yang mempelajari tentang gambaran sebuah masyarakat yang diinginkan, dan dia meyakini nilai-nilai yang diyakini kebenaran itu, memperjuangkannya. Nah, contoh konkretnya misalnya Indonesia, masyarakat adil dan makmur. Nah, itu ideologinya adalah meyakini bahwa ya, gambaran masyarakat itu harus adil dan makmur. Lebih lengkapnya merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nah, itu ideologi tuh, ya. Lalu memperjuangkan bahwa kita itu harus menjadi negara adil dan makmur. Itu ideologi, ya. Itu sekali lagi kelompok yang kedua di dalam masyarakat adalah kelompok ideologis, di mana memilih seseorang untuk dipilih jadi pemimpin itu berdasarkan persamaan ideologi antara yang dipilih dan yang memilih. Kemudian kelompok yang ketiga adalah kelompok mitos, ya. Ini ditandai dengan pendidikannya rendah, ekonominya rendah.
Karena kerendahan kedua hal itu, maka dia menyandarkan hidupnya, mengandalkan hidupnya kepada namanya Radu Adil, ya, pemimpin besar yang mampu merubah negara menjadi adil dan makmur. Nah, tiga kelompok itu ketika demokrasi dilaksanakan, kemudian kelompok terbesarnya ada ideologis dan kelompok mitos, maka demokrasi tidak akan berjalan lancar. Sebaliknya, ketika dalam satu negara melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi dan kelompok masyarakat logisnya lebih besar, maka demokrasi akan berjalan dengan baik. Ya, bahkan tingkat pendapatannya harus tinggi, ya. Kenapa? Rasionalitas itu. Di samping itu, dalam tubuh Undang-Undang Negara Republik Indonesia terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam, ya, multi tafsir. Ya, di mana-mana multi tafsir itu terjadi, ya. Nah, harusnya undang-undang harus tidak menimbulkan multi tafsir, ya, dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan praktek KKN. Memang di dalam salah satu kelemahannya adalah tidak ada pembatasan presiden, ya. Bunyinya itu presiden dipilih 5 tahun dan boleh dipilih kembali. Nah, hal yang positif di dalam undang-undang yang diamandemen tahun 99 itu adalah adanya pembatasan presiden itu hanya 2 periode. Ya, itu, ya. Kemudian yang kelima, dalam perkembangannya tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Pada saat reformasi itu terjadi, ya. Tapi akhirnya yang terjadi lebih parah lagi. Bagaimana kita bisa melihat 1.000 triliun korupsi, ya. Eta kumaha itu nagenya mun aya uang nanti, ya Allah. Mahfud MD berpendapat bahwa kita itu menyesal menurunkan Pak Harto itu dengan asumsi bisa menghilangkan atau mengurangi KKN. Ternyata KKN-nya itu lebih parah dan meliputi semua kalangan masyarakat, ya, semua tingkatan. Nah ini, ya, itu. Jadi merupakan kebutuhan bersama bangsa Indonesia, bahwa bangsa Indonesia itu harus maju, ya. Saya kebetulan belajar ekonomi pembangunan di UGM. Ekonomi pembangunan itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merubah negara berkembang, negara belum maju menjadi negara maju. Dan Indonesia tidak berhasil, yang berhasil itu adalah Korea Selatan. Salah satu hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia gagal menjadi negara maju karena karakternya, ya. Pemalas, kurang rajin, kurang tekun, tidak melaksanakan sabar dan sholat itu, ya. Orang sabar itu cirinya ada 5, disingkat TT Tata Tegar. Nah, ciri orang yang sabar itu yang pertama adalah teguh, ya, kokoh dalam pendirian, tidak goyang karena dicemooh orang, ya, dimarahin dan sebagainya. Kemudian yang kedua, orang sabar itu adalah orang yang tekun, tidak mudah bosan, ya, selalu memperbaiki ilmunya, memperbaiki pekerjaannya. Bahkan kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu, yang berdoanya minta tambah tuh ilmu, ya. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Kalau rezeki itu berikan rezeki. Kalau ini ditambah tuh ilmu saja, ya. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat.
Allah meninggikan derajat orang-orang yang berilmu dan beriman. Betapa Islam menjunjung tinggi keimanan dan ilmu, namun umatnya di Indonesia ini kurang semangat di dalam menuntut ilmu, ya. Ada dari WHO itu Pak Harto berhasil mengurangi buta huruf Latin secara signifikan, ya. Tapi tidak di situ aja, ya. Tapi ada kelemahannya, bangsa Indonesia itu sudah bisa membaca, tapi 90% tidak memahami apa yang dibacanya. Karena dia tidak paham apa kata-kata yang ada di dalam kalimat itu. Ya, kalau ditanya sukses apa, nggak tahu. Padahal itu sehari-hari. Kebenaran atau pemahaman kata-kata di dalam bahasa Indonesia bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau belum ini, kita lihat bisa di Google apa yang dimaksud ini, pengertian apa. Sehingga di dalam kalimat yang kita baca itu memahami kata perkatanya. Ketika seseorang memahami kata perkata, maka dia akan memahami seluruhan daripada tulisan itu. Ya, ini. Apalagi kalau kata Ustadz Nababan itu, orang Indonesia namanya kebanyakan Islam turunan. Harusnya Islam tanjakan. Saya seringkali kampanye ini ya. Apa bedanya? Kata Nababan itu, coba kita kalau bawa mobil misalnya ya, jalannya nanjak, itu yang diinjak itu gas, ya. Artinya apa? Main target ya, supaya kita menjadi manusia maju. Sekian waktu bisa baca Quran, sekian waktu bisa memahami tafsir, sekian waktu harus menguasai ilmu sesuai dengan bidang pilihan kita masing-masing. Ya, terus kita lihat Ustadz Nababan, Sapi Antonio, ya, Felix Silo, itu orang-orang hebat itu mu'alaf yang bisa mengalahkan Islam turunan. Nah, beliau itu namanya Islam tanjakan. Ya, karena memang lahir dari orang tuanya Islam. Tapi bagi mereka adalah beragama Islam itu merupakan hasil proses berpikir yang panjang dan mendalam, ya. Sehingga meyakini betul bahwa Islam itu sebagai pedoman hidupnya. Ya. Oleh karena itu apa yang kita lakukan? Mari kita memahami Islam, ya. Ketika kita ribut mulu dan udah perbedaan itu selalu ada. Kita rujuk aja kepada ayat yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu uswatun hasanah. Nah, sebagai contoh teladan, jangan mencontoh yang lainnya. Karena yang lainnya itu nanti ada kekurangannya. Itu ya. Uswatun hasanah. Mari jadikan Nabi Muhammad SAW karakternya itu dijadikan menjadi karakter kita. Apa itu? Yaitu staf itu ya disingkatnya. Supaya mudah dihafal. S itu sidik, benar. T itu tabligh. Kemudian amanah. Dan fatonah, cerdas. Nah, itu di dalam bukunya tentang Nabi Muhammad SAW, Sapi Antonio membuat 28 judul, ya. Fatonah 7, sidik 7, tabligh 7, amanah 7. Bagus sekali itu. Kajian berdasarkan Quran, sunnah Nabi, dan ilmu pengetahuan yang termutakhir dan terakhir. Itu ya. Oleh karena itu, MPR melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan. Tuh, 4 kali ya. Keempat kali perubahan tersebut harus dipahami sebagai satu rangkaian dan satu kesatuan. Oke, sampai di sini barangkali ada yang mau disampaikan, didiskusikan. Lanjut ya.
Dasar pemikiran perubahan Undang-Undang Dasar 45 adalah kekuasaan tertinggi di tangan MPR, kekuasaan yang sangat besar pada presiden, pasal-pasal yang terlalu luas sehingga dapat menimbulkan multitafsir. Kewenangan pada presiden untuk mengatur hal-hal penting, ya. Dengan undang-undang ya, dan rumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi sesuai dengan tuntutan reformasi. Itu kembali, formasi itu suatu bentuk, ya. Membangun bentuk baru di mana harus ada jaminan, ya, bahwa negara Indonesia adalah negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur. Ya. Yang biasanya dibahas tentang yang 5 hal itu, yang banyaknya adalah tentang adil dan makmur. Ya, adil adalah menempatkan sesuatu di mana setiap orang ketika dia berbuat baik maka harus dapat balasan atau reward. Ya. Begitu sebaliknya, ketika seseorang berbuat salah, maka dia harus dihukum. Nah, hukumannya itu tergantung ringan dan beratnya kesalahan yang dilakukan. Semakin berat, maka hukumannya akan semakin berat pula. Nah, itu yang dinamakan dengan adil. Makmur adalah ada indikator, ya, indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, kemudian rasio Gini adalah hal-hal yang bisa diukur untuk menyatakan apakah negara tersebut rakyatnya sudah makmur atau tidak, ya. Indeks pembangunan manusia itu terdiri dari indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks ekonomi atau daya beli. Nah, negara ini akan makmur jika minimal 2% dari penduduknya adalah pengusaha. Dan yang kedua, ekspor minus impor itu positif. Artinya apa? Ketika suatu negara ekspornya lebih besar daripada impornya, maka itu adalah negara maju. Di dalam ekspornya juga harus sudah menjadi barang pakai, dari bahan baku menjadi barang pakai. Proses dari bahan baku menjadi siap pakai, barang siap pakai itu adalah merupakan peluang lapangan kerja. Disitulah proses industrialisasi, hilirisasi, ya. Jangan menjual misalnya rotan, ekspornya itu dalam bentuk bahan baku, ya, dari tebang pohon kemudian dikirim. Nah, itu merugikan orang yang membuat kursi, meja, rotan yang ada di Cirebon, ya, itu. Salah satu penyebab kemiskinan adalah kemiskinan struktural, di mana kemiskinan terjadi pada rakyat atau sebagian rakyat dikarenakan adanya kebijakan pemerintah yang keliru atau salah. Ya, itu. Bagus sekali itu pembahasan dari seorang ekonom, ya. Perempuan, banyak hal yang mengapa rakyat Indonesia masih seperti ini, karena kebijakan-kebijakannya itu tidak mendukung pendapatan rakyatnya akan meningkat. Banyak hal yang dibahas, namun nanti secara mendetail dalam kajian yang lain. Kemudian yang ke-8, dari proses perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 dapat diketahui hal-hal sebagai berikut. A. Ya, perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dilakukan oleh MPR dalam satu kesatuan perubahan yang dilaksanakan dalam 4 tahapan.
yakni, nah ini ya 4 tahapan itu sidang umum MPR 1999, 2000, 2001, 2002. Salah satu hal yang penting adalah perubahan salah satu syarat presiden yang tadinya Indonesia asli diganti dengan Indonesia saja. Nah itu konon kabarnya ada pesanan dari yang punya kuasa. Ya. Kemudian yang B, ya, hal itu terjadi karena materi perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang telah disusun secara sistematis dan lengkap pada masa sidang MPR tahun 1999-2000 tidak seluruhnya dapat dibahas dan diambil keputusan. Ya. Kemudian C, hal itu berarti bahwa perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan karena senantiasa mengacu dan berpedoman pada materi perencanaan yang telah disepakati sebelumnya. Jadi ada konsep dulu tuh rancangan amandemen Undang-Undang Dasar 45 melalui proses perdebatan yang panjang ya sampai berapa ya 99 ya, 3 tahun ya. Kemudian yang ke-9 pembahasan hari ini adalah bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menempati urutan tertinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Di mana di dalam Undang-Undang Dasar itu ada pembukaan. Di dalam pembukaan itu ada sila-sila Pancasila. Meskipun tidak terdapat kata Pancasila itu sendiri di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ya, isinya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, itu. Jadi berdasarkan ketentuan ini secara normatif undang-undang isinya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Bahkan Undang-Undang Dasar pasal-pasalnya dijelaskan di dalam undang-undang secara lebih detail. Nah, kalau belum detail lagi bikin peraturan pemerintah ya. Kemudian teknisnya ada peraturan menteri, ada keputusan menteri. Apa bedanya peraturan dengan keputusan? Kalau peraturan itu isinya mengatur ya, pasal demi pasal. Kalau keputusan isinya menetapkan. Nah, kemudian terdiri dari diktum-diktum ya. Pertama ini, kedua ini, itu. Begitu juga misalnya peraturan bupati mengatur ya. Kalau keputusan bupati itu menetapkan si A jadi kepala dinas, si B jadi kepala bidang, camat, and so on. Itu salah satu contohnya. Jika suatu undang-undang isinya dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, maka dapat melahirkan masalah konstitusionalitas undang-undang tersebut. Warga negara dapat mengajukan pengajuan konstitusionalitas secara undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi. Ya, harusnya sangat ini ya matang ya kalau sudah ditetapkan menjadi undang-undang itu. Sekarang mah undang-undang baru ditetapkan sekian bulan dirubah. Diamandemen oleh Mahkamah Konstitusi oleh hanya 9 orang. Artinya apa? Tidak matang. Zaman Pak Harto itu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sampai sekarang tidak ada perubahan. Matang ya. Usia daripada undang-undang itu lama karena proses matang. Yang sekarang itu kebanyakan karena kepentingan tertentu, kelompok tertentu ya, yang berkuasa karena kekuasaannya dia bisa melakukan segala. Saya kira itu hari ini kita membahas tentang
bab 4 ya, tentang Undang-Undang Dasar. Mudah-mudahan ada pencerahan, bukan semakin pusing ya. Kalau kita belajar itu, kalau tidak ada pertanyaan, kemungkinan ngerti sekali. Atau yang kedua, kemungkinan tidak ngerti sekali. Nah, kalau ada proses dialog tanya jawab, itulah proses pematangan. Karena keyakinan itu sebelumnya ada keraguan. Nah, karena ragu-ragu dia mempertanyakan lagi, mendalam lagi, sehingga terjadi satu pemahaman yang utuh, menyeluruh, dan mantap. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jangan lupa subscribe, like, and share untuk keberlangsungan YouTube edukasi ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.